Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Gizi A akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang beranggotakan Andi Lutfiana, Azahra Kotrunada, Putri Sulistia, Rizda Fauzia, dan Virgilia Tutogalugokok. Latar belakang dari makalah yang dibuat kelompok kami adalah pembelajaran nutrisi berbasis permainan, pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku, dan kebiasaan makanan sehat anak-anak. TIK menyediakan saluran baru untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan peningkatan kesehatan masyarakat dan tampaknya lebih efektif daripada materi cetak tradisional untuk menghasilkan perubahan dalam perilaku diet. Perawatan dan konseling nutrisi merupakan inti dari praktik ahli gizi terdaftar. Rumusan masalah: apa peran teknologi dalam kesehatan? Bagaimana persepsi pasien rumah sakit dalam menggunakan interferensi berbasis teknologi untuk berpartisipasi dalam perawatan nutrisi? Apa pengaruh teknologi dalam peningkatan efektivitas interferensi pendidikan gizi berbasis permainan di sekolah dasar? Bagaimana kemajuan dalam nutrisi yang personalisasi teknologi, prinsip-prinsip panduan untuk ahli gizi. Tujuan: mengetahui peran teknologi dalam kesehatan, mengevaluasi persepsi pasien rumah sakit dalam menggunakan interferensi berbasis teknologi untuk berpartisipasi dalam perawatan nutrisi, mengetahui penggunaan teknologi baru untuk pendidikan gizi di sekolah dasar, mengetahui kemajuan dalam nutrisi yang personalisasi teknologi, prinsip-prinsip panduan untuk ahli gizi. Teknologi informasi dalam kesehatan. TIK menyediakan saluran baru untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan peningkatan kesehatan masyarakat, dan tampaknya lebih efektif daripada materi cetak tradisional untuk menghasilkan perubahan dalam perilaku diet. Persepsi pasien rumah sakit dalam menggunakan intervensi berbasis teknologi untuk perawatan nutrisi. Pasien dapat mencatat asupan makanan mereka dan memantau tujuan nutrisi pribadi mereka melalui portal pasien yang dapat diakses melalui layar komputer di samping tempat tidur pribadinya. Apa sih pengaruh teknologi dalam peningkatan efektivitas intervensi pendidikan gizi berbasis permainan di sekolah dasar? Pengembangan intervensi untuk melibatkan pasien dalam perawatan nutrisi mereka selama di rumah sakit. Yang kedua, melalui pemantauan diri terhadap asupan makanan dan partisipasi dalam menetapkan tujuan nutrisi yang dipandu. Terus yang ketiga, meningkatkannya signifikan pada pengetahuan gizi anak-anak yang terlibat dalam intervensi pendidikan pembelajaran tunggal berbasis game yang dilakukan oleh tokoh yang berlatar belakang ilmu pangan. Terus, penggunaan teknologi baru untuk pendidikan gizi di sekolah dasar. Penggunaan program pendidikan berbasis teknologi untuk mengajarkan konsep gizi sangat digemari, terutama karena kemampuannya dalam menarik perhatian dan mendukung pembelajaran anak setuju. Nah, jadi studi ini mengungkapkan bahwa pendidikan gizi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengetahuan gizi, melaporkan bahwa total pengetahuan spesifik menjadi 2 kali lipat setelah intervensi. Bagaimana kemajuan dalam nutrisi yang personalisasi teknologi dalam prinsip-prinsip panduan untuk ahli gizi? Nah, kemajuannya itu nutrisi mengkomunikasikan hasil asesmen dan merekomendasikan nutrisi konsekuen dengan jelas dan tepat kepada setiap kliennya, dan memantau hasil kesehatan terkait dengan pendekatan PN yang diminati untuk menentukan efektivitas tambang dalam praktik nutrisi dalam dunia nyata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip panduan untuk PN seperti yang pertama, mendefinisikan calon pengguna dan penerima manfaat. Yang kedua, menggunakan metode dan ukuran diagnostik yang telah divalidasi. Yang ketiga, menjaga kualitas dan relevansi data. Yang keempat, dapat merekomendasikan berdasarkan data dari model dan algoritma yang divalidasikan. Yang kelima, desain studi seputar kebutuhan dan hasil individu yang telah divalidasi. Yang keenam, memberikan bukti ilmiah yang kuat untuk suatu efek. Yang ketujuh, memberikan alat yang mudah digunakan. Yang kedelapan, untuk individu yang sehat, selaraskan dengan rekomendasi berbasis populasi.
Yang ke-9, berkomunikasi secara transparan tentang efek potensial. Yang ke-10, yang terakhir, melindungi privasi data individu dan bertindak secara bertanggung jawab. Nah, metode yang digunakan adalah penelitian data kualitatif dengan mengeksplorasi persepsi pasien dalam menggunakan intervensi NutriTech untuk secara aktif berpartisipasi dalam perawatan nutrisi mereka di samping tempat tidur rumah sakit mereka dan menghasilkan hasil yang bagus untuk diterima, baik di rumah sakit, universitas, dan komite etika penelitian manusia serta semua peserta. Kesimpulan dari makalah yang kelompok kami buat yaitu dengan menggunakan teknologi informasi, orang-orang akan lebih menerima dan membuat diri mereka meningkatkan kesadaran tentang nutrisi, merasa terdorong dan termotivasi untuk makan lebih banyak, serta merasa bertanggung jawab atas nutrisi mereka sendiri. Jadi dengan menggunakan teknologi informasi akan lebih mudah membantu orang-orang untuk lebih peduli lagi terhadap nutrisi mereka sendiri. Yang terakhir yaitu saran. Saran dari makalah kami yaitu dengan berkembangnya teknologi informasi, kita diharuskan atau paling tidak kita bisa menggunakan teknologi informasi agar memudahkan dan membantu pekerjaan ahli medis. Sekian presentasi dari kelompok 4 Gizi A tentang perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya di bidang gizi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.